Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everybody, my name is Muhammad Abdullah Azam. I'm a 10th grade student from Albiruni Mandiri, and today I'm going to tell you a story about our national hero Ranggong Daeng Romo. And for you guys who don't speak English that well, don't worry, I'm gonna present the story with the Indonesian. Gak apa-apa kalau kalian gak tahu bahasa Inggris, ini cuma buat introduction doang. Saya akan menceritakan ceritanya dengan bahasa Indonesia. Siapakah itu Ranggong Daeng Romo? Kapankah masa kejayaannya yang membuat dia digelari menjadi pahlawan negara? Di mana semuanya bermula? Dan masih banyak lagi. Inilah kisah Ranggong Daeng Romo, pemimpin yang mungkin hampir terlupakan, kecuali kalau ada yang tahu warung contohnya. Mana tuh warung contohnya? Tapi enough basa-basi dan bahasan tentang warung contohnya. Mari kita mulai dengan story-nya. Beliau lahir di Kecamatan Polombangkeng, Sulawesi Selatan, tahun 1915. Putra dari pasangan Galarang Moncokomba, Mangung Labak, Daeng Makio, dan Bati Daeng Jimo ini adalah Panglima Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi. Ada dari kalian yang mungkin bertanya, apa itu LAPRIS? Secara garis besarnya, LAPRIS adalah organisasi pemuda yang dibuat untuk menunjukkan semangat dan tekad pemuda Indonesia yang sudah kita ketahui sekarang dipimpin oleh Ranggong Daeng Romo. Jadi apa yang membuat Ranggong Daeng Romo digelari sebagai pahlawan nasional? Apakah karena dia panglima dari organisasi pemuda yang sangat berperan pada waktu itu? Apakah itu? Mari kita kembali di mana saat Ranggong Daeng Romo masih menduduki kursi SD. Ranggong Daeng Romo ini adalah salah satu siswa dari sekolah yang didirikan oleh Belanda yang bernama Hollands Indische School. Atau supaya gampang, kita akan singkat menjadi HIS. Sekolah ini pertama didirikan pada tahun 1914, yang merupakan sekolah dasar, di mana ia berbeda sendiri dari sekolah dasar yang lain. Saat sekolah dasar lainnya menggunakan bahasa Indonesia untuk belajar, HIS ini justru menggunakan bahasa Belanda dan berdasarkan dengan Belanda. Which means, Ranggong Daeng Romo ini sudah menguasai bahasa Belanda dari usia yang dini, dari sekolah SD. Ingat, masih SD. Tidak sampai situ, Ranggong Daeng Romo juga melanjutkan pendidikannya di salah satu pesantren di Cikoang, di mana tidak lama setelah itu dia bergabung dengan Barisan Pemuda Seinendan dan diangkat menjadi pemimpin di Bondokan Dato. Jadi era kepemimpinannya ini tidak hanya saat ia menjadi panglima di LAPRIS, tapi saat dia masih muda pun dia sudah menjadi pemimpin di salah satu organisasi pemuda yang saat itu sangat berperan untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan pada akhirnya tanggal 17 Agustus 1945, hari proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, Ranggong Daeng Romo dinobatkan menjadi salah satu pelopor berdirinya organisasi di Polombangkeng yang bernamakan Gerakan Muda Bajeng, sekaligus menjadi komandan barisan pertahanan di Moncokomba. Kalian mungkin berpikir, oh, jadi ini yang membuat Ranggong Daeng Romo menjadi pahlawan nasional. Tidak sampai situ kawan. Pada tanggal 1 Maret 1946, Ranggong Daeng Romo memimpin perang yang membuat nama beliau sangat terkenal pada zaman itu. Kenapa? Karena sebagian besar pasukan yang dipimpin oleh Ranggong Daeng Romo ini adalah bandit-bandit dan bajak laut. Di peperangan ini, Ranggong dan pasukan bandit-banditnya melakukan penyerangan terhadap posko-posko militer Nika dan sekutu yang berada di Sulawesi Selatan. Apa itu Nika? Nika adalah Netherlands Indies Civil Administration, atau bisa dibilang juga dulu itu sekutu. Beberapa serangan Daeng Romo, baik yang ia lakukan sendiri maupun instruksi penyerangan posko-posko serdadu militer Belanda dan sekutu, terjadi sepanjang tahun 1946. Pada tanggal 1 Maret 1946, Ranggong Daeng Romo memimpin langsung pasukan-pasukannya ke dalam posko militer Belanda yang mengakibatkan 20 orang tewas. Beberapa hari setelahnya, tepatnya pada tanggal 7 Maret 1946, Ranggong Daeng Romo memerintahkan untuk melakukan penyerangan terhadap kubu pertahanan Nika di Pakutakala. Masih berlanjut, pada tanggal 13 Maret 1946, Ranggong Daeng Romo memerintahkan pasukannya sekali lagi untuk menyerang kubu pertahanan Belanda di Botok Lumpang. Walaupun hanya dengan kekuatan 50 orang, pertempuran dapat berlangsung selama 2 hari. Lalu pada tanggal 27 April 1946, Ranggong Daeng Romo memerintahkan sekali lagi pasukannya untuk menyerang pos serdadu Belanda yang berada di Malolo. Peristiwa tersebut menewaskan sekitar 5 orang serdadu Belanda. Tidak hanya sampai situ, pada tanggal 21 Juli 1946,
Ranggong Daeng Romo memerintahkan penyerangan terhadap musuh di daerah Tembusen. Berkat peristiwa ini, 7 anggota Serdadu Nika tewas dan 1 orang gugur dari anggota Ranggong Daeng Romo. Memasuki pertengahan Juli tahun 1946, kekuatan pasukan Ranggong Daeng Romo ini bertambah karena mendapat tambahan pasukan dari gabungan laskar-laskar yang sebelumnya terpisah di hutan-hutan. Gabungan kelaskaran tersebut kemudian dilebur menjadi satu dalam pasukan Ranggong Daeng Romo dan akhirnya diberi nama Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi atau LAPRIS yang dibentuk pada tanggal 17 Agustus 1946. Setelah menjadi Panglima LAPRIS, langkah pertama yang diambil oleh Ranggong Daeng Romo ini adalah menyempurnakan organisasi kekuatan bersenjata dengan membentuk suatu pasukan khusus yang dapat bergerak cepat dalam usaha mengacaukan setiap langkah Nika, terutama untuk operasi militer besar-besaran. Jadi pada tanggal 8 Agustus 1946, Ranggong Daeng Romo ini berhasil mempertahankan markas besar LAPRIS di Ranaya, Palembangkung. Tercatat dalam sejarah bahwa dari Desember 1945 sampai dengan Februari 1947, LAPRIS telah melakukan ratusan aksi melawan Belanda. Tetapi pada tanggal 1950, ketika TNI merasionalisasi angkatan perang, di mana beberapa milisi rakyat dijadikan tentara, permasalahannya adalah sebagian besar anggota LAPRIS yang tidak memiliki sekolah dan stigma sebagai bandit tidak dapat diakomodir. Milisi garis depan yang pernah dipimpin oleh Ranggong Daeng Romo ini akhirnya terpecah dan pada akhirnya tanggal 27 Februari 1947, pasukan Belanda berhasil mengobrak-abrik kedudukan pasukan LAPRIS di Lengger. Dan pada pertempuran tersebut, Ranggong Daeng Romo tewas dalam perlawanan untuk mempertahankan daerah tersebut. Jenazahnya dimakamkan di daerah Lengger Takalar untuk menghormati jasa-jasanya pada tanggal 12 Agustus 1949. Ranggong Daeng Romo diberikan tanda kehormatan bintang gerilya dan diberikan pangkat Letnan 1. Ranggong Daeng Romo dianugerahi gelar pahlawan nasional dengan SK Presiden nomor 19/TK/2001 pada tanggal 3 November 2001. Jadi sampai sinilah kisah dari Ranggong Daeng Romo yang penuh semangat dan perjuangan. Apa yang kira-kira bisa kita ambil dari cerita ini? Yaitu dedikasi dan kesungguhan Ranggong Daeng Romo dalam membela negaranya, cinta tanah air. Itu yang harus kita tanamkan. Ingat, kita orang Indonesia. Dengan ini juga berakhir sesi storytelling saya ini. Ana Muhammad Abdullah Azam. Syukron wa jazilan lak. And keep it simple. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bau adalah tidak di mana saya pemimpin di Bondo Kandato. Oh my god. Saat dia menjadi panglima di LAPRIS. Okay. Pasukan bandit-banditnya sendawa guys bertambah karena mendapat bantuan